Jadi gini rekan-rekan, pada sore hari ini kami dari pihak Ibu Irma yang manajer daripada Wika Salim ingin menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan laporan polisi, dan itu pada prinsipnya kami sebagai pihak yang terlapor bersedia untuk memberikan keterangan di pihak kepolisian berdasarkan laporan daripada Mbak Wika Salim itu. Nah, kaitannya dengan itu mungkin kami juga sudah menyiapkan bukti-bukti yang menjadi dasar kami untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam laporan tersebut tidak benar. Karena ada beberapa hal yang kami bisa buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada selama dia menjadi artis daripada klien kami dalam beberapa event dan beberapa kontrak-kontrak kerja yang di situ yang dianggap munculnya beberapa penggelapan menurut Wika Salim ya. Nah, itu yang kita akan buktikan nanti bahwa itu yang disampaikan ke pihak penyidik dalam bentuk laporan itu tidak benar. Olehnya itu kami akan menyampaikan secara nyata, konkret, secara dokumen yang akan menjelaskan kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak betul. Seperti itu. Ada yang memperkuat yang juga bukti kalau mantan manajer ini nggak bersalah gitu. Siap. Jadi ada beberapa hal juga dari beberapa kali pertemuan ini terkait dengan pihak kami dengan pihak pelapor dalam hal ini Ibu Wika Salim ini sudah kita berapa kali ketemu ya, sudah 2 kali, tanggal 6 Januari dan tanggal 13 Januari. Dan di kedua pertemuan tersebut Ibu Wika Salim ini tidak pernah hadir, sedangkan kami sebagai pihak yang diduga oleh mereka melakukan penggelapan terkait dengan dana kerjasama tersebut, itu kami hadir, malah kami membawa akuntan publik. Kami hanya mau menunjukkan bahwa kami punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Sedangkan pihak Wika Salim tidak pernah hadir, dalam artian Wika Salimnya tidak pernah hadir. Dia hanya diwakili oleh rekan kami dari pengacara mereka juga, sama satu orang yang kami juga tidak jauh tahu posisinya sebagai apa, sehingga dalam 2 kali pertemuan itu tidak pernah kita mendapatkan kata sepakat, sehingga kami juga bertanya-tanya siapa sebenarnya yang tidak punya itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini. Ya tentunya kami sebagai pihak yang diduga itu menghadirkan Ibu Irma sebagai manajer, kita hadirkan akuntan publik untuk menjelaskan di mana selisih yang menurut Wika Salim ada dana yang tidak nyampe ke dia. Karena pengakuan klien kami, Ibu Irma, semua ditersampaikan, nilai kontrak, jumlah angka yang dalam kontrak disampaikan, cuma mereka berdua yang tahu, sehingga Wika Salim ini harusnya hadir pada saat itu. Dari kedua pertemuan tersebut tidak pernah hadir. Itu yang kami sesalkan, bahwa yang tidak punya itikat baik sebenarnya siapa. Sedangkan kami sudah menghadirkan akuntan publik, menghadirkan Ibu Irma sebagai manajer, sedangkan Wika Salim sendiri tidak pernah muncul untuk membicarakan ini. Karena yang tahu masalah ini kan hanya mereka berdua. Kami selaku kuasa hukum tidak tahu juga yang mana yang benar ini, detailnya angka-angka yang ada di pembukuan. Mungkin seperti itu. Artinya pas pertemuan itu Pak, mungkin apakah dari pihak Bapak bersama dengan prinsipal Bu Irma gitu ya? Ya. Kan berkomunikasi dengan pihak sana hanya lewat lawyer doang. Nah, itu yang dikomunikasikan mengenai apa aja? Ya awalnya sih memang kita mau menyatakan bahwa pihak mereka itu kan mengklaim ada dana kurang lebih berapa miliar yang mereka klaim berada pada pihak kami dan kami tidak serahkan kepada mereka sebagai hak mereka gitu. Oleh Ibu Irma dibuatlah pembukuan karena ada selama mereka kerjasama ada sekitar 300 event yang dikerjasamakan, dan nilai nominal yang ada pada dalam keseluruhan itu selama kerjasama dari 2021 itu sekitar 36 miliar. Nah itu yang kita mau bicarakan, di mana sebenarnya yang dia maksud dana miliaran itu tidak sampai ke pihak Wika Salim. Makanya kami bawa akuntan publik untuk mencoba menjelaskan bahwa dugaan dia di event mana aja yang dana tersebut tidak kesampaian kepada saudari Wika Salim ini. Tapi Wika Salim dalam 2 kali pertemuan tidak pernah hadir, sehingga kita kesulitan mengkonfirmasi dana yang dimaksud itu di mana hilangnya kan gitu. Itu yang kami sesalkan pada saat ini, karena bukan kami yang tidak punya itikat baik, justru kami melihat bahwa saudari
Wika Salim ini tidak punya itikat baik, buktinya tidak pernah hadir 2 kali. Dan perlu diketahui juga, kenapa akuntan publik kami hadirkan, karena ada sebagian, ada beberapa, dan nilainya juga miliaran, yang klien kami punya hak itu belum diberikan. Jadi bukan cuma Wika Salim yang klaim, kami juga punya klaim untuk supaya apa yang menjadi hak klien kami itu diberikan juga gitu. Dan itu jumlahnya miliar juga. Sehingga perlu ada pertemuan yang pada saat itu yang kami inginkan, supaya hitung-hitungannya berapa, menurut Wika berapa, menurut klien Bu Irma berapa, supaya ada titik temunya di mana sebenarnya, supaya masing-masing hak kita dapatkan dan kewajiban kita masing-masing kita lakukan. Makanya ada 2 kali pertemuan yang Wika Salim sendiri tidak pernah hadir. Seperti itu. Pak Irwan, mungkin ini dari 2021 dan banyaknya event sampai katanya 36 miliar itu. Iya. Nah itu apakah memang total yang tidak disampaikan kepada Wika Salim, atau memang sebenarnya tuh ada yang sudah disampaikan mungkin, atau gimana Pak? Jadi itu total keseluruhan transaksi mereka. Dan itu sudah disampaikan kepada Wika Salim. Dan semua kontra dan nilai rupiah yang ada dalam kontrak itu disampaikan ke Wika Salim. Itu yang saya sampaikan sekitar 36 miliar itu adalah total keseluruhan dari 300 event selama mereka bekerja sama dari tahun 2021 sampai saat ini, karena belum ada pemusyawaratan kerjasama yang belum diputuskan. Total keseluruhan itu. Nah, dari kerjasama tersebut muncullah klaim Wika Salim yang menyatakan bahwa ada berapa miliar yang tidak sampai ke dia. Dan klien kami pun punya hak yang belum diberikan oleh Wika Salim kan gitu. Nah, itu yang kita bicarakan sebenarnya dalam 2 kali pertemuan. Cuma kan Mbak Wikanya tidak pernah hadir, jadi agak kesulitannya di situ. Bang, kan tadi abang bilang klien abang ada haknya yang belum dibayarkan. Iya. Nah kan Wika Salim sendiri kan ada haknya yang belum dibayarkan. Betul. Dia melapor. Nah, Iya. apakah nanti klien abang akan melapor juga untuk hak yang belum dibayarkan ke Wika Salim? Ya, tentunya kami akan lagi mendiskusikan, lagi memikirkan langkah-langkah hukum apa yang kami akan lakukan, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum, sudah masuk ke pihak kepolisian. Kami pun akan mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi juga, termasuk gugatan perdata, agar hak yang menjadi klien kami itu bisa diperoleh juga kan gitu. Seperti itu. Pak, mungkin hak yang memang harus dimiliki oleh Jadi penjelasan Bu Irma, klien kami ini menjelaskan bahwa semua transaksi, semua angka-angka di kontrak itu Wika Salim tahu semua. Misalnya 100 juta dalam satu event, itu diinformasikan ke Wika Salim, 100 juta nih, persentasenya berapa, sudah jelas 80-20. Kemudian ada pun pemakaian dana antara mereka, ini kan mereka sambil berjalan ini kegiatan. Ada beberapa hal memang yang tidak tercatatkan ketika misalnya kru makan sama-sama, atau ada sewa mobil dalam artian di luar mobil yang sudah disewakan, itu disampaikan ke Wika Salim. Dan Wika Salim selalu menyampaikan dalam beberapa dialog mereka, ya diatur aja lah bagaimana supaya acara ini selesai gitu loh. Jadi ada beberapa memang pembiayaan, pengeluaran yang mereka bermufakatnya secara lisan. Mungkin dari situ muncul angka-angka yang dimaksud oleh Wika Salim itu. Bahwa ada angka-angka yang kemudian seharusnya menjadi haknya kok tidak sampai ke dia. Tetapi kami tegaskan bahwa semua kontrak, semua angka yang ada dalam kontrak Wika Salim ketahui semua. Jadi kalau ada pun yang dituduh digelapkan, ya makanya diperhitungannya seperti apa. Apakah di angka yang digelapkan itu yang ada dalam kontrak, atau di luar itu yang dimaksud digelapkan, kan gitu. Seperti itu. Pertama kalinya mungkin Kak Irma tersandung masalah seperti ini. Ya baru kali ini, makanya dia agak bingung juga menghadapinya gitu, bahwa ini sesuatu hal yang baru, walaupun dia bergelut di dunia seperti ini sudah lama, tetapi ini hal yang baru menurut dia. Kok tiba-tiba ada klaim yang jumlahnya besar, dan menurut dia ini sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, menggelapkan uang artis yang dia di bawah manajemen dia kan gitu. Makanya ini kan berlangsung sudah lama, 2021 sampai 2004 sekarang, kok baru sekarang munculnya. Kalau dan itu yang diklaim oleh Wika Salim ini kan bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar. 6 miliar itu kan tidak mudah tiba-tiba muncul angka sebesar itu dalam kurun waktu yang cukup lama ini. Makanya kita butuh penjelasan dari akuntan publik, pembukuannya jelas, tetapi ya disayangkan karena Ibu
Wika tidak pernah hadir pada saat 2 kali pertemuan tersebut. Bang, mungkin mengenai pengeluaran. Bu, bisa nggak kita video call sebentar untuk 1 menit, 1,5 menit aja lah untuk menyampaikan bahwa Bentar aja Teh Irma. bisa nggak Bu? Untuk menyampaikan aja bahwa sudah kita serahkan kepada kita untuk penjelasannya gitu. Minta doa gitu. Minta doa aja cepat selesai urusannya gitu loh Bu. Bisa nggak Bu? Ya Kak Irma ya. Nanti aja ya. Oh dia belum siap untuk itu nanti lah ya. Suara aja nih bang, suara bang. Ya. Suaranya suara. Di lospeknya bang, di lospek. Ya Bu ya, nanti aku wakili aja untuk menjelaskannya gitu maksudnya Ibu ya. Oke. Kak Irma mungkin sedikit Kak Irma. Kak Irma sedikit Kak Irma. Di lospeknya bang. Kak Irma sedikit Kak Irma. Suaranya di loudspeaker. Halo? Lagi dipersiapkan sama Pak Irwan semuanya sayang. Iya. Gimana Kak Irma mungkin sedikit Boleh statement minta aja nih Kak doanya Irma. dong Kak Irma gitu. Statementnya gimana Kak Irma mungkin menanggapi permasalahan ini? Iya. Kecewa. Pastinya aku minta doa teman-teman untuk diselesaikan nanti secara baik-baik dan semuanya lagi dipersiapkan sama Pak Irwan. Terima kasih ya sayang semuanya ya. Kak Irma Assalamualaikum. ada rasa kecewa mungkin atau seperti apa Kak Irma? Udah.